Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di acara ngobrol santai. Ini kenapa lightingnya begini ya? Ya. Semoga semua dalam kondisi baik, sehat walafiat, dan saling memaafkan karena dikit lagi kita bukan cuma menghadapi Ramadan aja ya, tapi setiap hari sebisa mungkin kita selalu dalam kondisi kosong-kosong alias saling memaafkan. Sambil nunggu nih ya, kita ini dulu ya, jawabin yang nulis ke DM, direct message ke akun ngobrol santai. Betul nggak, ke akun ngobrol santai? Oke, dari Indri Jambe itu Jambi ya, namanya Indri ATK @indriatk. Pak, kalau saya sedang galau kadang berpengaruh ke usaha all shop saya, menjadi ada penurunan gitu perasaan. Nah, apakah ada tips buat selalu semangat kalau sedang berwirausaha walau sedang sepi? Nah, ini kata-kata yang terakhir, sepi ya. Sepi boleh tapi kesepian nggak boleh. Nah, itu dia kata-katanya. Sepi itu boleh tapi kesepian nggak boleh. Lonely, alone is okay, lonely not okay. Alone is okay but lonely not okay. Ini tipsnya cuma sederhana. Seringkali kalau kita lagi mengerjakan apapun, khususnya wirausaha, itu rasanya sendirian ya. Nah, rasa sendirian itu kan pilihan sebenarnya. Padahal nih, hari ini kita akan ketemu penggerak komunitas Min Aruna Foundation atau teman-teman dari Envoy, atau singkatan dari Entrepreneurship Development for Youth, pengembangan kewirausahaan untuk pemuda. Itu selalu yang kita lakukan adalah bentuk kelompok, dan dari kelompok, dan kebetulan tahun ini di angkatan ke-13 itu 20 pesertanya. Nah, 20 peserta ini selalu punya, kita sebutnya buddy atau teman berbagi, berdua. Nah, jadi Indri, satu saran saya, ayo masuk ke komunitas. Komunitas apa? Komunitas usaha, bisa di Jambe, bisa di manapun karena sekarang kan berbasis virtual. Nomor 2, cari kelompok yang lebih kecil. Kalau komunitas itu lebih luas, yang lebih kecil lagi mungkin 5 atau kurang, yang kita merasa ada ketersambungan di hati. Kenapa? Karena kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang selalu senantiasa mengingatkan. Kita punya tugas yaitu saling mengingatkan. Begitu juga di wirausaha. Ya, mengingatkan itu bukan maksa ya, beda lagi. Jadi keinginan kita itu adalah untuk mengingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan. Orang yang mau dengar, mau enggak, kita coba lagi. Dan ini adalah bagian dari kita berkelompok, berjamaah, bergotong royong di dalam melakukan kegiatan wirausaha. Jadi wirausaha itu lebih banyak sendirian karena yang dikerjain itu dari A sampai Z itu oleh diri kita sendiri. Perlahan tapi pasti kita usahanya meningkat kalau ada pelatihan usaha dan pendampingan usaha. Kalau enggak nanti usahanya naik turun gitu ya. Karena satu, kita ilmunya tidak diperbarui terus. Kedua,
waktu praktek ilmu tersebut kita tidak didampingi oleh seseorang wirausaha juga, atau kita sebut sebagai mentor. Nah, dengan kita menciptakan lingkaran yang seperti itu, mudah-mudahan lagi sepi, lagi rame, lagi galau, lagi ada pikiran lain dan seterusnya, usahanya bisa stabil. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang melingkari kita, yang senantiasa melakukan atau mengingatkan kita ya, memberikan informasi baru, mengingatkan dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan membantu Bu Indri atau Mbak Indri atau Kak Indri. Coba kita lihat siapa nih yang hadir. Yang hadir adalah Fawaz dari Envoy 9, Angkatan 9 atau Batch 9. Itu Batch 9 tuh udah 3 tahun lalu loh. Wow, luar biasa ya. Terus ada yang masih di program Envoy sekarang adalah Nenden. Saya udah jumpa Nenden beberapa waktu lalu. Nanti kita dengar ceritanya ya. Dua-duanya kita simak ceritanya, terus dengerin promosinya. Udah itu apa ya? Kolaborasi. Jadi kolaborasi, udah itu komunikasi, interaksi, kolaborasi, ujungnya transaksi dan si yang lain. Nah, ini minjem kata-kata dari Mbak Trail Indi. Kemarin saya baru podcast sama dia. Oke, kita panggil ya. Panggil Nenden sama bukan Pak Waz. Nenden udah ada belum? Nenden. Bukan Pak Waz sudah ada. Nenden apa? Oke. Ntar ya. Suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Terdengar, Bapak. Jelas atau sayup-sayup? Jelas, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nenden, jangan serius-serius atuh. Tarik napas. Enggak, Pak, enggak serius kok. Mukanya kelihatannya serius pisan. Ya. Biasanya kan jadi public speaker. Ya. Udah biasa kan jadi public speaker. Oke, Pawas aman, Pawas? Aman, Pak, aman. Siap. Oke, sebelum kita mulai, ini ada Bu Mai dari Surabaya. Waalaikumsalam, sehat selalu, amin, sama-sama. Ada Ari Ana Homemade, baru nemuin siaran ini. Pernah kayak gitu juga, Pak Indra. Masya Allah. Sip, stay tune terus, Ariana. Terus sore ini kita 30 menit lebih awal ya. Karena apa coba? Karena di Jakarta asarnya tuh maju terus ya. Jadi waktunya cukup, tadinya asarnya kan agak mendekati jam 4. Jadi sekarang kita majuin biar teman-teman bisa nyimak. Oke. Kita mulai dengan yang duluan hadir. Walaupun lebih muda, yang duluan hadir. First come, first serve. Nenden, silakan perkenalan pribadi. Gas. Aduh, nervous, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua yang join di live ini. Perkenalkan, nama aku Nenden dari Envoy 13, asalnya dari Bandung. Oke, Nenden, kalau lagi galau gitu, mengerjakan apa supaya nggak galau lagi? Ayo.
Kalau lagi galau biasanya ngapain ya Pak ya? Biasanya dengerin lagu sama nonton film sih Pak. Tidak mengerjakan apa-apa. Oke, nonton filmnya ke bioskop atau ke sinema atau ke di handphone aja? Di Netflix aja. Wih, keren. Generasi Netflix. Generasi Netflix. Oke, makasih Nanden. Oke, Fawaz, your turn. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fawaz Ramadlan, FAW aja ya. Kenapa nama Instagramnya bukan Pawas? Karena sering dipanggil Pawas. Saking susahnya mau Oh, lupa nyebut Fawaz. Pawas gitu. Iya, banyak yang salah manggil, Pak. Jadi adalah iseng-iseng. Lagian Instagram kan buat have fun gitu kan. Jadi ya gitu, itu aja lah sih, Pak. Nama saya Fawaz Ramadlan. Kalau asli dari Majalengka, tapi sekarang lagi stay di Bandung sih, Pak. Domisili di Bandung sekarang. Oke, kerjanya di Bandung maksudnya. Di ininya, dinasnya. Eh, Usahanya di Bandung sih, Pak. Kebetulan kan eh, sempat kemarin kerja, tapi karena satu dan lain hal yang menyebabkan saya udah deh nggak kerja gitu. Oke, keren. Ini seingat saya nih ya, Nanden itu kuliah, magang, jalanin usaha, ikut organisasi. Nah, nanti kita tanya ya, gimana Iya, caranya gimana caranya bagi waktu bisa ada 4 kegiatan bersamaan. Mungkin bahkan lebih dari 4. Terus IPK-nya masih di atas 3,5, terus jualannya masih dapat target. Nah, itu dia. Nanti kita dengerin ya teman-teman, kita simak. Oke, makasih perkenalannya. Nah, sedikit ingetin teman-teman nih. Envoy itu apa sih? Mulai dari yang paling grass sampai yang angkatan 9. Nah, jadi Nanda dulu nih. Nanda dulu supaya Pak Fawaz itu masih inget-inget apa ya gitu. Silakan Nanda, apa tuh Envoy dan serunya gimana? iya Pak. Jadi menurut Nanden, NVOI itu adalah salah satu wadah terutama untuk apa namanya anak muda seperti Nenden dan mungkin teman-teman yang lain yang ingin mengembangkan wirausahanya gitu. Jadi NVOI ini merupakan suatu tempat di mana kita itu bisa mendapatkan insight baru dan juga pengalaman baru dan pelajaran baru mengenai bagaimana caranya berwirausaha. Karena di sana kita diajarin dari apa namanya dari awal sampai detail-detailnya gitu ya tentang gimana sih caranya wirausaha sampai dari produksi sampai marketing semuanya kita dapetin di Envoy gitu. Nah serunya adalah dimana Nenden ini bisa ketemu teman-teman baru ya tentunya karena di Envoy Nenden ketemu banyak banget teman-teman dari berbagai macam daerah gitu kan. Nah, terus juga Nanden juga tentunya belajar hal baru yang menariknya itu adalah saat Nanden di Envo itu meningkatkan penjualan Nanden dari awalnya mungkin hanya beberapa juta misalnya setiap bulan dan akhirnya sekarang bisa mungkin lebih naik daripada sebelumnya gitu Pak. Oke, itu dia. Nah, sekarang coba kita bandingin angkatan 13 sama angkatan 9, jawabannya gimana? Silakan Fawaz. Oke, Pak. Kalau menurut saya, Envoy itu menurut saya pribadi ya. Jadi Kak, saya menganggap Envoy itu sebagai komunitas inkubator. Karena kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Sebelum-sebelumnya ya Pak, kebetulan alhamdulillahnya saya masuk Envoy 9 ini ketika saya semester 2. Jadi masih awal-awal masuk kuliah. Nah, saya masih ingat waktu itu pertama kali
mendaftar Envoy itu awalnya karena tertarik beasiswa, bukan dari berdasarkan wirausahanya. Nah, akan tetapi dengan basic saya yang istilahnya entrepreneurship-nya kurang, karena Pak, saya selama sekolah dari SD, SMP, SMA nggak pernah sama sekali jualan, nggak pernah berbisnis. Bahkan sama orang tua pun dilarang untuk melakukan usaha seperti itu. Nah, akhirnya ketika masuk kuliah, saya agak mulai bebas menentukan pilihan, mulai bisa menyaring ini itu, saya masuk ke komunitas. Nah, saya tahu Envoy ini dari komunitas. Kebetulan saya alumni UPI, Pak. Kebetulan di UPI ini ada organisasi atau UKM khusus pengusaha. Saya basically tidak punya usaha, tapi join ke komunitas atau UKM yang kumpulannya para pengusaha. Ya udah, saya beraniin aja karena memang cita-cita saya sih waktu itu target saya selama saya kuliah saya harus punya usaha, sehingga ketika lulus saya tidak cari kerja tapi membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, ketika masuk Envoy, nah di sini nih baru saya digoreng abis-abisan. Dari yang tadinya mindset kebetulan orang tua saya pegawai negeri, jadi saya diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Tapi ketika masuk ke Envoy, mindset saya langsung terbuka. Terbukanya seperti apa ya? Seperti sekarang ini saya malah menekuni apa yang sudah saya mulai dari dulu gitu. Karena memang di sini di Envoy ini kalau menurut saya programnya memang benar-benar terprogram, kurikulumnya sangat bagus, sangat baik, mengarah secara tidak langsung kita terfasilitasi. Kita mau apa, maksudnya kita perlu apa, di Envoy ini dikasih, disediain gitu. Mau pertanyaan serumit apapun, mau permasalahan bagaimanapun, ada solusi gitu. Di sini tersedia gitu. Makanya saya alhamdulillah banget, mungkin ini sudah jalannya, saya bisa masuk ke Envoy ini ketika pertama kali saya melakukan apply beasiswa, sementara teman-teman saya ada yang sudah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali gitu. Saya pertama kali langsung diterima, bisa mengikuti dengan kawan-kawan yang lain adalah menjadi sebuah anugerah menurut saya sih, Pak. Kayak saya dikasih petunjuk nih sama Tuhan gitu. Memang jalannya memang nih dunia itu seluas ini gitu. Dan alhamdulillah sih karena Envoy juga, saya mengikuti Envoy selama 1 tahun itu, mindset saya jadi terbuka lebih luas. Sehingga yang tadinya saya berbekal masuk ke Envoy itu hanya berjualan, alhamdulillah sekarang bisa makin melebarkan ke yang lainnya. Seperti itu. Masya Allah. Wah, kirain udah lupa. Masih Ceritanya ingat dong, Pak. ceritanya lengkap, kap. Oke. Nah, salah satu objektif kita ngobrol-ngobrol santai hari ini, selain nanti ada pendampingan ya, tanya jawab, mentoring gitu, tapi adalah untuk memperkenalkan usaha para tamu yang datang di acara ngobrol santai kepada teman-teman yang lagi nonton atau yang nanti nonton rekamannya. Ini udah banyak banget fansnya Nenden nih. Tuh lihat tuh, fansnya Nenden, wah kan Nenden hits gitu. Oh my god, oh my god, kan Nenden keren bingis. Makasih ya. Teman-temannya udah datang. Oke, nah jadi sebelum kita cerita, tadi udah usaha cerita ya. Nah sekarang langsung aja, hantem aja promosi. Nah, promosi
mulai dari apa sih yang dijual, terus gimana belinya, berapa harganya, kualitasnya gimana, terus kalau mau kolaborasi gimana, kalau mau kolaborasi harganya beda nggak, dan seterusnya gitu ya Nenden ya. Iya, boleh Pak. Silakan, silakan Oh Nenden. iya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Nenden mungkin akan memperkenalkan dulu ya usaha Nenden itu di bidang apa. Jadi usaha Nenden ini sebenarnya bergeraknya di bidang fashion dan hanya saat ini baru bergerak di fashion wanita gitu. Jadi produk yang dijual adalah baju-baju dan juga semua aksesoris perempuan gitu. Nah, jadi namanya itu Nancy ID. Kenapa namanya Nancy ID? Karena sebenarnya waktu itu Nenden bingung nyari nama dan akhirnya ya udah deh pakai nama sendiri Nenden City, jadi Nancy disatuin gitu kan. Nah, jadi namanya Nancy ID. Nah, teman-teman bisa direct ke Instagram Nancy ID kalau misalnya mau order itu ada di @nancy.id dan juga di Shopee-nya juga sama ada di nancy.id. Nah, untuk produk yang dijual itu sebenarnya produk-produknya berbagai macam ya yang tadi Nenden udah bilang. Jadi ada fashion wanita. Nah, biasanya yang Nenden jual itu adalah baju-baju kayak blus, terus kemeja-kemeja, dan sekarang itu sebenarnya lagi rame-ramenya itu tuh kulot dan juga rok gitu, atau celana cewek gitu dan juga rok-rok. Nah, teman-teman juga kalau misalnya pengen lihat apa kayak video ataupun konten-konten Nancy ID, teman-teman juga bisa search di TikToknya Nancy ID. Kita juga bisa apa namanya open order via situ karena kita udah ada akun TikTok shopnya juga namanya @nancy_id. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman mau kolaborasi sama Nancy ID juga bisa banget. Misalnya teman-teman yang nonton ini punya apa namanya punya followers banyak gitu kan ya, boleh banget nanti kolaborasi, misalnya kolaborasi collabs salah satu produk ini Nancy ID X teman-teman, kayak gitu bisa banget karena kita juga lagi cari kebetulan buat teman-teman yang ingin kolaborasi sama kita kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya akun Shopee juga sama, akun Shopee-nya bisa teman-teman akses juga namanya Nancy ID karena sebenarnya kita ini lebih aktifnya itu di Shopee gitu untuk penjualan online. Nah, buat teman-teman yang di Bandung juga tenang aja karena kita juga ada stokisnya di penjualan offline, yaitu ada di Pas di Tren Bandung, ada di Jalan Trunojoyo nomor 23. Teman-teman tinggal cari aja toko Pas di Tren Bandung, itu ada di pinggir jalan banget, aksesnya mudah. Nah, teman-teman bisa cari produk Nancy ID di sana. Jadi yang penjualan di online ada juga di offline, seperti itu Pak. Nancy.id, betul ya? Ya, betul Pak. Nancy.id. Ya, ini dia nih, udah kakaan, belakangnya udah ribu-ribu, udah ada RB-nya. Alhamdulillah Pak. Nah, berarti luar biasa nih, postingnya gencar, strateginya tepat, kontennya pas, terus engagementnya semoga mengikuti, terus apa lagi selain engagement, reach ya, reachnya juga ngikutin. Oke, saya juga mau belajar dari Nenden, boleh nggak? Boleh Pak. Ini juga betul pasti belajar. Oh, Fawas kok tiba-tiba menghil? Mana Iya Pak, menghilnya ini nih? kurang bagus jadi keluar. Oke, aku udah ini lagi ya. Iya. Udah invite pulang. Terus Fawas. Iya Pak, punten tadi ada gangguan sedikit. Oh, ini ada telepon masuk, enggak? Iya, betul. Tadi Udah aman, Pak. udah diminta Winnie untuk do not disturb belum? Di onin. Do not disturb. Udah, Pak, udah ya. Udah cuman tadi ini ada klik sedikit. Oke. Ada yang mau ditambahin Nenden promosinya? Biasanya Nenden itu suaranya lebih tinggi dari ini. Ini lagi sakit. Iya Pak, itu aja sih paling. Nanti kalau misalnya mungkin kalau misalnya nanti setelah Kang Fawas nanti boleh ada lagi gitu. Oke. Karena yang senior harusnya duluan gitu ya. Nggak apa-apa kalau di sini first come. Nggak apa-apa Pak, segitu dulu aja, nanti dilanjut lagi boleh.
Oke, Fawas, silakan promosi sampai ujung-ujung. Eh, Promosi ya gimana ya? Karena gini Pak, oke kalau promosi mungkin saya promosikan barang yang dijual retail aja ya. Teman-teman yang perlu kaos polos, jaket, dan barang-barang yang lagi ngetrennya, khususnya untuk cowok, mungkin bisa dicek di TikTok. Kebetulan saya mainnya hanya di TikTok sih Pak. Ada beberapa di marketplace lain, cuman tidak saya seriuskan. Yang saya seriuskan hanya di TikTok Shop saja. Teman-teman bisa dicek di TikTok Shop atau di akun TikToknya @sleekkonveksi. Nah, di lain sisi, karena bisnis saya ini adalah penyedia jasa konveksi yang istilahnya marketnya kita lebih fokus ke B2B. Jadi untuk teman-teman yang join di live IG ini, barangkali mau bikin seragam, pembuatan barang-barang untuk brandnya, pembuatan jaket yang lagi tren itu adalah jaket varsity mungkin ya. Saya insya Allah kita bisa bantu dengan harga yang bisa menyesuaikan dengan budget, dan kami sangat terbuka untuk kolaborasi dengan brand-brand. Kebetulan arahan kami dari Sleek Konveksi ini adalah untuk membantu para brand-brand yang mau membuat produknya lebih menarik seperti itu sih Pak. Oke, Sleek konveksi nulisnya gitu ya. Iya betul, tapi SLICK. itu iya betul. Betul betul. Cuman kalau untuk akun Instagram karena tidak ada admin ya jadi seadanya lah. Oke, jadi lebih aktif di TikTok Shop, betul ya? Ya kalau untuk penjualan retail. Tunggu, TikTok Shop tuh gimana sih? Kok saya nggak tahu ya? Gimana Sama sih aja Shop? sih akunnya Pak, akun TikTok aja dipakai akun TikTok biasa di search @sleekkonveksi. Sebentar ya. Saya jadi di searchnya di mana ya? Oh ini ya, explore ya, betul ya. Sleek konveksi. Oke, udah ketemu nih, sleek konveksi. Oke, ini bukan nih. Iya betul. Terus diapain Betul, Pak. nih? Shopnya udah di sini aja. Ada di itu. Oh, shop sebelah kanan ya. Shop. Wow, itu dia. Ini maklum saya belum mahir nih. Di sini ketahuan nggak berapa yang udah beli gitu, Pak? Kalau itu sih saya kurang tahu sih Pak ya. Karena saya Kalau pakai linknya link khusus penjual sih saya oke, kalau Nenden di Shopee kan ketahuan tuh. Coba ya bentar ya, aku lihat. Nenden Ada Shopee. Ada kan? Nacy.id atau Nacy Scarf. Oke, Nacy, bentar. Mana nih? Velvet skirt, Iris skirt, Nairobi Betul Pak. kulot, Iya betul Pak. set. Mana yang aku klik? Boleh yang velvet mungkin atau yang Nairobi boleh. Oke, Kalau yang dia penjualan terbanyaknya ada di Pashmina Plisket Pak. Ada 1,1 ribu mungkin terjual. Oke, itu linknya di mana? Ada Pak, sebentar. Nah, ini kalau ini yang di Shopee-nya Nenden. Di sini Iya, betul. tulisannya 97 terjual dengan bintang 4,9. Wow. Tapi jualannya saya yakin
yang paling banyak bukan dari sini kali ya, atau bukan ini ya? Iya, betul Pak, bukan dari situ Pak. Yang mana yang 1,1 ribu itu yang mana? Yang ini sebentar. Tulisannya apa? Ini Pak, Pashmina Please Cat Premium. Nah ini, Pashmina Please Cat Premium. Plisket. Ini bukan? Bukan Pak, Oh bukan. langsung dicari Waduh. di Instagramnya ini. Instagram di Shopee-nya aja. Bapak tadi udah masuk ke akunnya Neisi, terus tinggal scroll aja ke bawah. Ini ada bacaannya di sini. Pashmina Please Cat, agak di bawah sih memang. Oh, oke. Produk. Oh, bentar. Aku balik lagi ke sini. Terus Tinggal di scroll aja Pak. terus tinggal di scroll. Oke, scroll ke bawah ya. Iya. Ini. Aku mana? Bentar. Oke. Ngomong-ngomong, tadi saya berhentiin Fawas ya lagi bicara ya? Enggak sih Pak. Udah selesai belum Fawas? Udah Pak, aman. Aman? Atau lanjut Fawas? Ya, kalau boleh deh Pak. Jadi Pak, untuk yang TikTok ini sih saya sebenarnya iseng aja sih Pak, nggak, karena fokusan saya juga nggak ke jualan barang ready ya, nggak ke jualan retail, tapi lebih ke produksinya. Tapi awalnya sih saya itu ngecek iseng buka, ada pemberitahuan bahwa dibuka TikTok Shop. Nah, ketika awal ada pemberitahuan TikTok Shop baru buka, saya coba bikin akun, terus mulailah coba-coba berjualan di sana, dan ternyata memang kalau untuk saya lebih lebih worth it di TikTok Shop gitu daripada marketplace lain, karena kalau marketplace lain kita lebih banyak istilahnya iklan, itu kita harus ngeluarin iklan. Kalau di TikTok kita ada apa ya, ada seninya gitu, kayak kita nyari afiliator yang bisa diajak kerjasama, bikin konten seperti apa. Jadi ya sama kayak halnya saya berbisnis sih, awal-awalnya iseng, tapi lama-lama malah terlanjur basah, ya udah ditekunin. Kayak gitu sih Pak, meskipun saya dari segi angka mungkin ya, dari followers dan lain-lain saya belum terlalu tinggi kayak Teh Nenden, tapi ya lawan-lawan asal kelakon lah, yang penting kita ada tiap hari, oke lah gitu. Oke, keren. Masya Allah. Terus, oke, tadi kan promosi ya. Nanya dikit nih ke Fawas. Boleh Pak. Fawas, omset usahanya boleh diceritain nggak? Berapaan gitu, beberapa bulan terakhir. Average saja, average. Awal dari Januari, untuk beberapa, berarti baru 2 bulan, Januari Februari sih, kalau dirata-ratain di 200 sih Pak. Oke, itu banyaknya Per bulan. dari Bulan. ya dari 200 juta per bulan itu banyaknya dari mana? Dari produksi. Kalau Konveksi. kalau dari TikTok sih paling 1/4-nya. Kalau dari TikTok sih nggak di ini sih Pak, nggak dimasukin. Itu cuma konveksi aja. Kalau Oke, di TikTok soalnya beda lagi. Kalau dari TikTok kira-kira berapa? Kalau TikTok mah masih kecil sih Pak. Satu hari aja paling 1 sampai 2 lah Oke, per piece harinya. ya. Enggak, 1 2 sampai juta. 2 piece. Oh, 2 juta.
Oke, tapi perharinya. lumayan tuh. Baru mulai berapa hari, berapa bulan TikTok Shop? Kalau TikTok Shop sih, saya dari awal TikTok Shop ada itu sekitar bulan 2021 sih Pak. Dari awal-awal TikTok Shop baru mulai ada, saya coba iseng-iseng aja. Oke, oke, Ternyata oke, impact-nya ke sini. oke. And then udah mulai masuk TikTok Shop nggak? Udah Pak, tapi masih belum banyak yang beli kalau di TikTok Shop karena masih belum konten lagi. Jadi masih banyak orang larinya ke Shopee sih, karena memang kalau di TikTok Shop itu orang-orang kadang untuk melihat update produknya dikirim itu kadang suka nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk cewek-cewek kadang-kadang kan suka nggak sabaran ya Pak ya nungguin si produknya sampai. Jadi kebanyakan kalau misalnya di Nene itu di Shopee sih Pak, kayak gitu. Maksudnya pengiriman ya? Ya, pengiriman. Oh, emang TikTok Shop nggak kerja sama dengan yang bisa tracking begitu? Udah sampai mana, udah sampai mananya? Kalau misalnya kerjasama pasti ada kerjasama sih Pak, cuman tidak sedetail Shopee gitu, memperlihatkan kira-kira paketnya ada di mana kayak gitu Pak. Jadi paling kayak cuman update kayak produknya sedang dipersiapkan, produknya sedang dikirim itu memang ada pemberitahuannya. Cuman ya mungkin kalau misalnya di TikTok kan itu nyatu sama notifikasi lain yang ada di TikTok ya. Kalau misalnya kita post video terus ada orang-orang like pasti ke ini gitu ke apa tenggelam gitu notifikasinya. Makanya kenapa mungkin kalau misalnya Nenden itu lebih banyak orang-orang yang minat di Shopee karena ya peminatnya cewek-cewek gitu kan yang suka pengen barangnya cepat sampai gitu Pak. Oke, thank you penjelasannya. Nanti kalau biasanya algoritma itu kan berubah-ubah terus ya. Nanti Ya, update, update lagi ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau usaha itu pasti banyak tantangannya, betul ya? Sepakat nggak? betul. Paket Sepakat Pak. banget Pak. Nah, kadang-kadang orang berpikir, saya mau usaha supaya bisa lebih nyaman, ngatur waktu, dan seterusnya. Nggak harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore tiap hari, masuk kerja, dan seterusnya. Itu anggapan yang benar atau kurang tepat tuh? Kalau misalnya menurut Nenden itu sebenarnya yang namanya masing-masing pekerjaan itu kan punya kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing ya Pak ya. Cuman kalau misalnya menurut Nenden usaha itu lebih fleksibel aja gitu Pak. Jadi kita bisa menyesuaikan waktu di mana kita ini ingin bekerja gitu ya. Walaupun misalnya memang ya usaha itu ya kita harus kerja terus untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Cuman menurut Nenden menjadi seorang pengusaha itu adalah salah satu pekerjaan yang apa namanya yang cocok untuk orang-orang yang mungkin dia ini suka memimpin gitu kayak gitu. Kalau misalnya Nenden sih kayak gitu ya Pak ya, jadi Nenden ingin menjadi bos untuk diri Nenden sendiri ya, jadi ya karena itu Nenden memilih untuk berusaha aja gitu Pak. Kalau untuk tantangan ya tentunya pasti ada, karena seorang wirausaha itu kan pasti dituntut untuk lebih berani, apalagi yang namanya seorang leader untuk dirinya sendiri itu pasti sering banget membuat keputusan gitu. Nah itu dia yang jadi tantangan seorang pengusaha gitu, dimana dia harus mengambil keputusan yang mungkin bisa dikatakan berat gitu kan, kayak gitu, mengambil resiko yang banyak juga gitu Pak. Oke, nah sebelum ke Fawas, saya mau terusin sedikit. Tadi kan bilangnya berat, tantangan. Apa sih kalau ada nih Iya. cerita pahit yang Nenden bisa share ke teman-teman? Cerita pahit, pang Iya pahit Pak. nak. Jadi kalau misalnya bisa dibilang pahit itu mungkin waktu awal-awal dari usaha ya, karena waktu itu Nadine itu masih kuliah. Terus kuliah itu dari pagi sampai sore, dimana Nadine ini sebenarnya pengen jualan itu karena memang sebenarnya pengen punya uang lebih gitu kan buat jajan, karena banyak banget kegiatan di kampus gitu kan dari pagi sampai sore.
Nah, waktu itu Dede tuh bekal itu kalau nggak salah cuma 25.000 Pak satu hari dari pagi sampai sore. Sementara ongkos itu dari rumah ke kampus itu tuh untuk pakai Gojek aja tuh dulu masih murah Pak, masih 7.000. Berarti bolak-balik 14.000. Sisanya tuh cuma 11.000. Nah, 11.000 kan maksudnya muat apa gitu Pak kalau misalnya untuk pagi sampai sore. Misalnya paginya mau makan gitu kan, berarti siang nanti nggak bisa makan, paling cuma jajan-jajan aja gitu. Nah, di situ jadi tantangan gitu Pak buat Neden gimana caranya untuk mengumpulkan modal dari uang tersebut menjadi sebuah modal yang bisa di Neden jual lagi gitu. Dan Neden muter otak kayaknya nggak bisa nih uang ini buat dijadiin modal gitu. Dan akhirnya ya udah deh daripada pusing-pusing nyari modal, udah deh mulai aja dulu gitu. Mulainya dengan apa? Waktu itu Neden jadi reseller salah satu apa namanya brand kerudung gitu, produsen kerudung. Nah, Neden tuh waktu itu kayak direndahin gitu kan, kayak sama nggak direndahin sih, tapi kayak mungkin orang-orang yang mau beli juga ragu gitu kan, ini gimana ceritanya dia mau jualan tapi nggak punya foto katalognya gitu. Sementara ya Neden juga nggak bisa beli karena kalau misalnya beli modal dari mana gitu kan. Nah, akhirnya ya udah Nenden percaya diri aja gitu kan untuk jadi reseller, yang tawar-tawarin siapa aja nih yang mau beli gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu dan akhirnya pelan-pelan bisa banyak orang yang mau beli gitu. Terus labanya juga kekumpul dan akhirnya bisa dikumpulin jadi modal kayak gitu. Terus paling kalau misalnya tantangan lainnya karena Nenden ini seorang mahasiswa ya, apalagi Nenden itu tergolong anak yang nggak bisa diem gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada event yang mungkin Nenden wah ini menarik nih gitu kan, dia tuh pengen ikut juga tapi gimana caranya dia tuh membagi waktu untuk semua itu gitu. Dan akhirnya ya mungkin ada beberapa apa namanya kekecewaan gitu kan dari customer yang mungkin dia tuh ngerasa kecewa kenapa ini kok barangnya lama banget dikirim gitu kan, padahal itu rendernya bisa lagi sibuk apa gitu kayak gitu. Kadang suka sedih sih Pak, kayak oh iya orang-orang tuh udah mau beli produk kita tapi kita tuh nggak komit gitu sama diri kita sendiri, kita tuh mau pengen ngasih kepuasan kepada pelanggan tapi kenapa kitanya kayak gini, kayak gitu sih Pak paling. Oke, wah itu refleksi yang bagus. Jadi kalau saya boleh rangkum, cerita pahitnya adalah tinggal 11.000 perak di kantong dari pagi sampai sore gitu ya. Iya Nggak Pak, cukup betul. gitu. Iya. Oke, aduh, ini buat teman-teman mahasiswa yang lain, buat yang dengerin. Nah, ini inspiratif banget ya. Bermula dari 11.000 terus akhirnya naik jadi berapa sekarang? Untuk omset per bulan sebenarnya nggak nentu sih Pak, tapi kalau misalnya tertingginya itu ada di 60 per bulan. Tapi mungkin kalau misalnya rata-ratanya mungkin konsistennya sekarang ada di 25-an gitu Pak. Masya Allah, luar biasa. Terus marginnya cukup nggak tuh? Lebih dari 11.000 nggak? Marginnya insya Allah udah cukup Pak kalau sekarang. Oke, Alhamdulillah. Nah, giliran nih, Fawas. Dalam usaha, apa cerita pahitnya? Oke, mungkin saya jawab yang pertanyaan awal dulu ya Pak ya, yang masalah mengenai waktu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih berpikiran kayak pengusaha waktunya bebas, banyak waktu luang segala macam bla 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 bla, bla, mending coba deh rasain gitu. Karena yang saya rasain pun ternyata memang lebih banyak deg-degannya gitu. Kenapa lebih banyak deg-degan? Oke lah, mungkin dalam memanage waktu, terutamanya waktu kita pribadi dengan waktu kita usaha, kita bisa lebih fleksibel. Dalam artian lebih fleksibel, kita bebas menentukan sendiri gitu. Beda ketika kita kerja di orang atau jadi pegawai gitu, yang waktunya sudah ditentukan, terjadwal. Nah, jadi sebenarnya kemarin-kemarin saya sempat karena saya ini alumni atau lulusan dari sarjana pendidikan, saya sempat Pak melakukan, maksudnya mengajar di salah satu sekolah. Itu pun mengajar karena ada kekosongan guru di sana. Teman-teman saya pada nggak bisa, jadi kebetulan pas waktu itu saya lebih banyak waktu luangnya, jadi saya mencoba untuk masuk ke sana. Ternyata waktu jadi pegawai dengan waktu pengusaha itu kalau misalkan dikalkulasikan sih
memang 11-12 lah ya. Cuman untuk saya pribadi yang jiwanya istilahnya kalau bahasa Sundanya sih apa ya, liar. Maksudnya liar itu kayak jadi saya tuh orangnya nggak bisa diatur sama orang gitu Pak. Tapi mending saya yang ngatur gitu. Akhirnya saya memutuskan sendiri, oke, berarti saya cocoknya di sini sehingga membulatkan tekad saya memang tempatnya di sini. Meskipun resiko jadi pengusaha yang saya alami itu kadang ini waktu libur nih, kita pengen berhenti, kita pengen istirahat, tapi dari tuntutan pekerjaan, tuntutan usaha beda lagi. Sekalipun kita lagi liburan, misal kita lagi liburan ke pantai, ke gunung, kalau ke gunung mungkin oke lah karena tidak ada sinyal jadi nggak ada yang ganggu lah ya. Tapi ketika kita liburan ke pantai atau yang kita ada acara yang istilahnya kalau bahasa sekarang mau healing lah, kita nggak bisa dapet itu karena sering banget ketika kita di jalan, ketika kita lagi menikmati liburan, ada telepon masalah gini, ya bad mood langsung. Aduh, itu jadi sebuah apa ya, bumbu-bumbu lah kalau saya anggapnya gitu. Nah, kalau untuk pahit manisnya, saya memulai ini kan sejak dari zaman kuliah ya Pak. Dari zaman kuliah, basic saya sarjana pendidikan matematika, lingkungannya sangat tidak, maksudnya lingkungannya kurang mendukung untuk berwirausaha, jadi itu sebuah tantangan tersendiri sih kalau bagi saya karena dari teman-teman support segala macam saya kurang mendapatkan itu kalau untuk di lingkungan kampus, sehingga saya sendiri ya udah, kalau di tempat saya nggak bisa saya cari, maka saya cari keluar ke teman-teman universitas lain, jurusan lain. Alhamdulillahnya saya mendapatkan itu. Sampai sekarang pun saya masih menjalin hubungan itu karena ya semangat usaha kita pun harus di ibarat kata handphone lah ya, harus dicas gitu. Ada kalanya kita lagi lesu, lagi nggak semangat, tapi ketika kumpul sama teman-teman yang satu frekuensi, yang saling dukung, kayak penuh lagi, oh, semangat lagi, oke, masalah ini bisa dihadapin, bisa diatasin gitu. Nah, dulu itu pas zaman-zaman saya sempet pernah kena tipu customer, kena tipu eh, partner lah, partner bisnis, terus sampai besoknya kuliah, saya jam 3 malam masih keliling-keliling di Bandung cari yang jahit. Saya pernah alamin itu. Itu tapi ketika dinikmati sekarang, ketika merefleksi ke pengalaman-pengalaman masa lalu, lebih kayak kita di sini duduk di kursi di meja, maksudnya di depan meja kayak ngebayangin itu kayak oh iya kita di sana ternyata adalah sebuah proses penguatan, sebuah coba kalau dulu nggak dikasih kayak gitu sekarang pasti ngalaminnya pasti sekarang gitu, tapi karena sudah dialamin dari zaman-zaman dulu, sekarang kondisi bagaimanapun oke ya dinikmati gitu, jadi lebih ke nikmatnya seperti itu. Tapi untuk masalah waktu sih bagaimana pinter-pinternya kita memanage aja sih Pak. Kalau masalah tantangan serumit apapun, apa namanya, seberesiko apapun, yang penting kita nggak lari deh, kita hadapin itu gitu, tantangan apapun yang penting kita hadapin gitu, karena terkadang masalah yang kita lihat itu berat untuk dihadapi, ketika kita udah menjalani masalah itu ternyata gampang gitu. Kadang kita aja yang terlalu banyak berekspektasi, takut gini lah, takut itulah, takut ini. Contohnya waktu dulu pertama-tama banget itu saya paling ngelola uang itu 10 juta, 20 juta. Itu uang saya nggak punya. Dulu masih ingat banget pas zaman masih kuliah, saya kan ngekos ya. Nah, zaman masih kuliah, eh, saya stop uang jajan dari orang tua, saya uang di saku itu sisa 300.000 untuk makan 1 bulan ke depan, ini gimana caranya?
akhirnya saya coba cari alternatif lain, kayak teman-teman ngajak nongkrong di sini, ya ikut, kita ikut, tapi sebisa mungkin kita cuma ikut ikut obrolannya doang, nggak pesan, bilang aja udah makan, udah ini. Terus pernah ngalamin juga ini gimana cara menghemat uang. Jadi saya tuh kadang ketika awal bulan, karena kan saya nggak dapat uang jajan dari orang tua ya. Nah, awal bulan itu saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ketika mau berangkat lagi, saya bekal kentang Mustafa itu Pak, yang suka ada, ya kentang Mustafa, dendeng sama abon. Itu jadi menu favorit karena gini, pagi makan kentang, siang makan dendeng, sorenya makan abon. Jadi saya nggak jajan di luar gitu. Nah, dulu masih ingat banget pas awal-awal bisnis saya dapat orderan itu 15 juta, sementara 1 juta pun saya nggak punya. Ini gimana caranya? Uang DP itu kan dia paling seberapa dulu. Tapi alhamdulillahnya saya atur-atur aja uang DP, dibikin ya, dijadiin berapa, terus nanti minta ini lagi. Nah, alhamdulillahnya bisa bisa ketutup gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, dari keuntungan, maksudnya dari pendapatan-pendapatan itu, saya kumpul kumpul terus nabung sedikit-sedikit, beli satu mesin, beli, dan ya alhamdulillahnya sampai sekarang sih masih masih konsisten dalam hal di sana gitu. Jadi ketika menghadapi keadaan seperti itu lagi, saya udah nggak panik, nggak was-was lah, karena dulu aja bisa, kenapa sekarang enggak gitu. Jadi ada motivasi dari diri sendiri aja sih Pak. Kalau untuk masalah pahit-pahit yang lainnya ya panjang lah Pak, banyak banget. Oke, thank you Pak Was. Pak Was sekarang udah usia berapa? 24 udah ada belum? 24 Pak. Oke, nah 24. Tapi 24. tadi ceritanya seolah-olah mulainya tuh, wah udah lama yang lalu gitu ya. Usianya sekarang udah 30-an berapa, ternyata masih 24. Masya Allah. Keren, Karena keren. saking Nah banyaknya ngomong, ini Pak, karena saking banyaknya pengalaman, kebetulan gini Pak, dari latar belakang saya nggak ada yang pengusaha, dari keluarga besar pun sama. Saya real memulai bisnis usaha ini emang dari nol gitu. Yang memang ya udah kita pelajarin aja gitu, tekunin aja. Jadi makanya kenapa kayak yang udah lama ya, pahit manisnya memang hampir tiap hari dapet gitu Pak. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Ngomong-ngomong, Nenden udah kenal belum nih sama Fawas? belum kayak. Belum Pak, baru ketemu sekarang di live. Ya, padahal ini cuma beda 3 tahun angkatannya. Ayo, Satu alma mater juga kan, ini di UPI juga. oh iya di UPI juga tuh. Jadi mulai sekarang Nenden bisa punya mentor baru nih, kakak Envoy. Iya Mau Pak, nggak boleh banget Pak. mentorin Nenden? Boleh ya? Eh, Kalau saya sih Iya. nggak mau disebut mentor, mending ya udahlah sejalannya aja ya, maksudnya teman kayak biasa aja lah. Sharing. Ya sama-sama belajar gitu. Oke, tuh. Jadi silakan Nenden. Jangan malu-malu, ya. Nah, kita punya waktu sekitar 7 menit lagi. 7 menit lagi, saya kasih kesempatan nih. Nanya buat, bukan saya yang nanya, tapi Nenden yang nanya ke saya dan Fawas yang nanya ke saya. Silakan. Boleh Kang Fawas dulu mungkin? Ya, Aduh, Nenden mau mikir dulu. Iya, ini oke mau deh. mikir dulu. Em, Kalau dari saya pribadi sih Pak ya, eh, saya itu insya Allah rencana kedepannya akan memiliki bendera. Rencananya akan mengajukan ini jadi sebuah perusahaan yang memang mengarah lebih ke pembentukan PT mungkin lah ya Pak ya. Nah, tapi karena
saya harus mempelajari bagaimana sistem kerja segala macamnya. Saya mau minta lebihnya wejangan atau saran-saran dari Bapak ketika saya mau mengambil langkah ke arah sana itu, apa sih yang harus saya perhatikan atau ada saran seperti apa gitu Pak? Oke, punya partner nggak? Partner maksud dalam artian apa nih Pak partnernya? Mitra mitra kerja gitu ya, atau orang yang sering berbagi dengan Pawas di usaha ini, atau ini semuanya sendiri Pawas? Kalau untuk operasional sih saya sendiri sih Pak. Tapi ada beberapa mitra yang memang mitranya itu hanya mitra sebatas mitra, belum belum mengarah lebih serius seperti itu. Cuman saya ada saudara yang dia udah lebih duluan, saudara ini apa kakak ipar lah kesebutnya. Nah, jadi kalau ada masalah apa-apa, saya lebih sering sharingnya dengan beliau dan beberapa kali pun saya pernah minjem benderanya beliau gitu. Oke, jadi dia bisa melakukan pendampingan usaha ke Pawas gitu ya, kira-kira gitu ya? Ya, betul Pak. Betul. Oke, nah untuk kedepannya nih, untuk kedepannya Ya, saya selalu sharing ke teman-teman yang kalau usaha mikro itu jualan hariannya 1 juta, artinya apa? Sebulannya kira-kira 30 juta. Ya, usaha mikro sebulannya 25 sampai 30 juta. Usaha kecil hariannya dari 30 juta sampai sekitar 200 juta per bulannya. Sampai 200 juta. Nah, kalau dari kecil mau naik kelas ke menengah, menengah itu dari 200 juta sampai sekitar 2,5 sampai 5 miliar lah ya sebulan, atau bahkan sekarang angka sekarang hampir 15 miliar. Nah itu memang kita nggak bisa ngerjain segala sesuatunya 4L. 4L tahu kan? Lu lagi. Nah jadi harus ada orang yang memang ngerti banget keuangan, ngerti banget pasar, ngerti banget operasional, ngerti banget pengelolaan manusianya, dan seterusnya. Termasuk investasi, udah itu terus gimana ngembangin usaha, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan saya adalah kalau belum punya orang-orang yang melengkapi kita di dalam perjalanan, kayak contoh, kalau naik pesawat, itu di depan sekali, itu nggak mungkin sendirian. Tapi ada ya, dua, ada pilot, ada kopilot. Ya, jadi pilot yang memimpin, tapi selalu diingetin oleh kopilot dan dilengkapi kebisaannya atau yang perlu dilakukannya. Ya, jadi ini saling melengkapi. Usaha juga sama. Ya, jadi kita nggak bisa cuma sendiri, bisa berdua, bisa bertiga, bahkan lebih dari bertiga juga ada. Nah, kalau belum punya seperti itu, mulai kita scanning-scanning, terus mulai pilah-pilah, baru kemudian ujungnya kita pilih untuk bersama menuju usaha yang lebih besar lagi, lebih serius lagi, lebih profesional lagi. Nah, kalau belum ada, nah, nanti saya bisa kenalin lah. Kenalin ke beberapa teman saya yang khususnya di Bandung, yang sering interaksi dengan saya untuk bantuin Pawas. Gitu kira-kira. Jadi ya. bisa, jawabannya bisa singkat. Sebenarnya jawabannya panjang banget, tapi nanti kalau udah siap tinggal hubungi Winnie aja, terus nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Tapi intinya kalau bahasa Jawanya ojo sendirian, tong sorangan gitu. Kira-kira gitu. Siap. Ya, makasih. Nenden udah ada pertanyaannya belum? Sebenarnya masih berhubungan sih Pak sama pertanyaannya Kang Fawas tadi. Jadi tuh sebenarnya Neden ini saat ini lagi buka brand baru lagi, tapi dengan berbeda tema dari si All Shop sebelumnya. Jadi kan kalau Nacy ID itu tuh lebih temanya itu lebih ke
comfortable to wear and ready to wear gitu. Tapi kalau misalnya yang brand baru ini tuh memang untuk special occasion gitu Pak, tapi maksudnya sama-sama fashion juga gitu. Nah, yang Dede ingat tanyain, kan Dede ini akan membuat brand baru ini tuh sama teman Nenden dari Envoy juga. Nah, dengan body Nenden sendiri gitu kan, nah mungkin Nenden ingin saran aja gitu, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapin gitu untuk apalagi kita ini kan yang namanya usaha yang menyatukan dua kepala itu pasti susah ya Pak ya. Nah, Nenden ingin menanyakan gimana sih Pak caranya supaya kolaborasi itu bisa sukses gitu Pak. Oke. Nenden belum berkeluarga kan? Kenapa? Belum Pak? Belum, oke. Iya. Jodoh usaha itu steps-nya sama dengan mencari jodoh dalam kehidupan. Sama persis. Ya, dua-duanya kepengen sepanjang-panjangnya. Nggak pengen cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ini juga Ya, jawabannya buat Pak Was juga ya. Udah itu usaha, kalau jodoh hidup, ya, jodoh kehidupan itu sampai akhir hayat. Tapi kalau jodoh usaha itu bisa jadi turun temurun, ya, dari keluarga turun ke anak, ponakan, terus keluarga sepupu misalnya ya. Ini bisa terus turun temurun dan bisa panjang. Nah, jadi dalam kita memilih yang terutama itu adalah kesamaan tujuan dan ketersambungan hati. Kalau hatinya nyambung, hati itu apa? Ya tadi, kita maunya dunia akhirat itu seperti apa, nilai-nilai kita mirip-mirip, terus kita sama-sama terbuka, sama-sama integritasnya tinggi. Jangan sampai yang satu integritasnya tinggi, yang satu lagi integritasnya misalnya contoh, pokoknya segala macam ditabrak lah gitu ya. Nggak dipikirin tentang aturan-aturan. Nah, sementara yang satunya mikirin soal aturan. Nah, ini potensi ke depannya tuh ada konflik. Nah, jadi saya selalu nyaranin kalau hatinya nyambung, nah ceknya hatinya nyambung gimana? Ceknya cuma sederhana. Kita udah pernah perjalanan jauh bareng-bareng, kita udah pernah menginap atau bermalam di dalam, jadi kita ketemu paginya, kita ketemu malamnya gitu, kira-kira bermalam tuh gitu. Sama kita pernah bertransaksi, transaksi bisnis. Nah, itu masing-masing itu kita evaluasi. Ya, jadi jangan cuman hatinya nyambung kalau lagi nyaman aja. Hatinya nyambung kalau lagi kita bertransaksi, bernegosiasi, itu tetap masih nyambung. Ya, jadi tiga hal itu yang menentukan kita nyambung atau enggak nih. Ini kita kenal nggak sama nih orang. Kalau kita udah merasa kenal, kita bisa coba langkah demi langkah. Ya, jadi di brand ini misalnya nggak ada hubungannya dengan brand yang satunya. Jadi ini stand alone. Ini kita melakukan uji coba dulu sampai ketemu formulanya. Baru kemudian kita melangkah lebih besar lagi, lebih besar. Jadi step by step, semuanya berproses. Dan kenal kepada mitra atau kepada partner itu juga step by step. Seperti juga suami istri ya, bisa jadi waktu nikah itu ya karena ta'aruf, jadi belum terlalu kenal. Terus makin lama makin kenal, kebiasaannya makin tahu, pemikirannya makin tahu, terus kesukaannya makin tahu, hobinya makin tahu. Makin lama makin bisa jadi tim yang kuat. Ya, jadi di awal selalu body sendiri oke, tapi diuji dengan 3 tadi. Kita udah pernah bepergian jauh, bermalam bersama, bertransaksi, itu bisa menjadi tolok ukur untuk kita tahu, oh ya benar, ini kita bisa mulai. Ya, bisa mulai, terus selangkah demi selangkah. Dan bukan berarti ada ketidakcocokan itu langsung bubar, enggak. Ketidakcocokan itu justru untuk dicarikan solusi. Selalu
spiritnya adalah cari solusi. Bisa jadi kita nggak suka, tapi kita harus asertif, omongin. Ada beberapa hal yang saya nggak paham gitu ya, ngomongnya bukan nggak suka, tapi nggak paham gitu. Tolong dijelaskan. Ya, dan nggak langsung berkesimpulan. Soalnya kalau kita langsung berkesimpulan, kita berasumsi. Dan kalau berasumsi, integritas yang bersangkutan maupun kita bisa menjadi turun. Nah ini singkatnya aja, tapi biasanya nanti sambil ngobrol kita bisa lebih dalam lagi gitu kira-kira, dan mudah-mudahan membantu. Iya Pak, sangat Ya. membantu Pak. Oke, nah karena kita udah lewat 6 menit, kalimat penutup dari, nah kali ini dari Envoy 9 dulu. Kalimat penutup, habis itu Nenden, kalimat penutup. Silakan, awas. 1 menit, biar jangan kelamaan. Oke, kalimat penutup dari saya mungkin sesuai dengan moto hidup saya, if you want, you can. Jadi selama itu kamu mau, kamu pasti bisa. Dan ketika menghadapi masalah, ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Udah cukup pegang itu aja. Hadapi, jangan takut, jangan kabur. Udah cukup Pak. Wah, keren. Jadi beberapa waktu lalu saya posting soal yang diutangin malah waktu ditagih lebih galak. Nah, harusnya dihadapin aja ya. Iya, hadapin aja. Oke. Thank you, Fawas. Good. Ya Pak. Silakan Nenden. Paling dari Nenden ini sih Pak, karena teman-teman di dekat Nenden, di lingkungan Nenden itu masih banyak banget orang-orang yang pengen berwirausaha tapi dia masih takut gitu. Nah jadi sebenarnya Nenden pengen kasih tahu aja kalau kunci dari wirausaha sukses atau wirausaha yang lancar itu adalah berani untuk membuat sebuah keputusan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha jangan lupa berani untuk melakukan apapun yang teman-teman mau untuk usaha teman-teman sendiri. Terus juga kunci dari bisnis online adalah adaptasi. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis secara online, ya utamakan beradaptasi dan juga jangan lupa untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Mungkin segitu Pak. Wah, keren. Berani mengambil keputusan, tetapi juga berani mengambil konsekuensinya. Jangan sampai berani ngambil keputusan, udah itu terus kabur gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka kabur, itu maksudnya bukan badannya kabur, tapi rasanya pengen kabur gitu ya. Tadi kata-katanya Fawas bener banget, adepin aja. Ya, adepin aja apapun resikonya, yang penting kita terbuka dan kita ikhlas aja, apa yang terjadi terima aja gitu ya sebagai konsekuensi. Mantap, keren banget Fawas sama Nenden. Lebih luas lagi jejaringnya, lebih banyak lagi transaksinya, dan semoga satu waktu bukan hanya jadi usaha kecil dan menengah, tetapi menjadi usaha besar. Dan kalau udah usaha besar bisa ada opsi menjadi apa? TBK. Jadi kita bisa membuat ini menjadi terbuka untuk masyarakat lainnya. Jadi kalau punya mimpi jangan tanggung-tanggung, dipolin aja ya sampai usahanya bisa kita nikmati bareng-bareng dengan masyarakat lain. Amin ya robbal alamin. Silaturahmi terus, kontak saya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi Fawas masih ada, kalau Nenden juga masih ada, silakan kita silaturahmi terus. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, sobat, terima kasih udah bareng-bareng nih. Wah, keren nih teman-teman yang dengerin. Terima kasih, Navia, pencerahannya. Oh iya, terima kasih juga. Our Kitchen, nyimak terus, dengerin rekamannya. Ini banyak banget yang komentar tapi di atas-atas gitu ya. Sajid, Sleek Konversi terbaik. Oke, terima kasih yang ikut kontribusi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hari ini hari apa? Kamis ya?
besok kita punya mentoring tuntas. Kalau pengen ngintip-ngintip untuk mentoring tuntas itu adalah orang-orang yang pernah ikut ngobras, terus usahanya naik 3 bulan berturut-turut, boleh ikut mentoring tuntas. Assalamualaikum, Sobat Ngobras.